Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah APSI 2 tentang use case diagram ya. Kita ini udah ke pertemuan ketiga. Jadi di sini saya akan memberikan materi, dan materi ini sudah saya posting di Classroom, silakan di-download. Dan juga materi ini saya pakai untuk 2 kali pertemuan. Jadi ada 2 video di sini ya. Jadi kalau nanti yang di pertemuan 3 ini videonya, yang pertemuan keempat adalah lanjutan dari materi ini. Gitu. Di sini kita membahas tentang use case diagram ya. Kemarin yang di pertemuan kedua kan kita sampaikan bahwa ada empat diagram yang dipakai untuk APSI 2 atau di UML, yaitu adalah use case diagram, class diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Kemarin ada juga pertanyaan, kenapa kalau tujuannya satu Bu buat diagram, kenapa kok macam-macam diagramnya? Nah, diagram-diagram ini mempunyai arti masing-masing ya. Jadi kalau nanti kalian skripsi atau nanti kalian membuat studi kasus ataupun studi kasus sistem informasi, itu biasanya ada 4 diagram minimal ya, minimal paling sedikit 3 diagram yang dipakai gitu, terutama untuk skripsi. Nah, jadi dari beberapa diagram itu bisa kita bandingkan, oh kalau use case itu arahnya ke sini, oh kalau nanti kelas diagram arahnya ke sini. Nah, nanti kalau sequence diagram dia arahnya ke sini. Dia ada maksud juga dalam diagram tertentu. Nah, jadi setiap diagram itu ada maksudnya. Nah, di sini yang pertama adalah use case diagram. Nah, sebetulnya kalau UML itu juga banyak kalian temui di mana-mana ya, di internet juga banyak bertaburan materi tentang UML. Nah, di sini adalah use case diagram. Use case diagram ini menggambarkan fungsi yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan nanti apa yang diperbuat oleh sistem ya, dan bukan bagaimana apa yang dilakukan, mencuri misalkan, mengambil misalkan ya, memakan. Nah, itu yang dilakukan oleh use case. Mempresentasikan sebuah interaksi, nanti ada aktornya dengan sistemnya misalkan sistem informasi perpustakaan. Nah, aktornya mau ngapain? Mau mengambil kah, atau membuang data, atau mendelete, atau merekod. Nah, itu dia kalau use case ya. Karakteristik use case ini bisa nanti kalian dapatkan juga di beberapa literatur. Nggak semua teorinya juga saya paparkan di video ini ya. Ini hanya garis besarnya aja. Kalau use case itu interaksi atau dialog ya. Biasanya di sini kan nanti ada aktornya. Nah, itu lain dengan yang flowchart ya. Kalau di flowchart kan dia tidak ada aktor. Jadi hanya gambar dari simbol-simbol aja. Tapi siapa yang ada di situ itu tidak terlihat objeknya ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan flowchart juga dipakai ya. Itu pilihan ya. Istilahnya gini, flowchart jelek daripada UML, tidak seperti itu, tergantung dari pemakaian untuk sistemnya ya. Baru use case diprakarsai oleh aktor ya. Use case menyediakan nilai minimal kepada satu aktor, paling enggak satu aktor yang ada. Jadi dalam sebuah sistem kalau kita pakai use case itu minimal ada satu aktor. Kalau nggak ada aktor kan nggak mungkin, aktor itu orangnya ya. Use case bisa memiliki perluasan yang mendefinisikan tindakan khusus dalam interaksi ya. Ada saat-saat tertentu tindakan khusus interaksinya apa misalkan. Nah, mungkin bisa disisipkan. Use case class memiliki objek use case yang disebut skenario. Jadi sebelum kita menggambarkan dia bentuk use case diagram, kita harus punya namanya skenario. Skenario menyatakan urutan pesan dan tindakan tunggal. Jadi skenario itu kayak kita di sinetron ya, ada skenarionya seperti apa, baru aktornya kerja gitu. Jadi kalau nggak ada skenario kerjanya, agak susah nanti memprediksi aktor itu mau melakukan apa gitu. Nanti ada contoh studi kasusnya. Nah, ini contoh simbol yang ada di use case ya. Simbol yang ada di use case. Nah, ini bentar ya. Nah, yang pertama adalah aktor. Nah, ini dia gambar aktor itu.
ya. Kalau nanti di flowchart kan nggak nampak tuh aktornya apa, langsung dia misalkan start ya, start baru ambil data, baru nanti ada keputusan misalkan. Nah kalau di sini langsung ada aktornya yang mempresentasikan seseorang. Jadi aktor itu seseorang, seperti perangkat nggak harus seseorang ya, bisa perangkat, bisa sistem, bisa pohon, bisa mobil ya, yang penting siapa dia yang dilibatkan di situ. Nah itu dia gambar aktornya seperti ini ya, ada bulat, ada kepala, ada tangan, ada kaki ya. Nah ini ya, baru di sini use case yang kedua. Use case yang pertama aktor, yang kedua use case. Gambar use case nya seperti ini menggambarkan pola perilaku perangkat lunak aplikasi ya. Maksudnya dia mau ngapain dia di sini, use case nya misalkan mau mengambil kayak mau dia mendelete atau mengorder ya. Nah di sini dia bentuknya seperti ini, pipih ya. Kalau nanti ini di ERD ada juga ya. Ini kalau di ERD namanya apa di sini? Nah, pasti udah tahu ya. Nah, yang kedua, yang ketiga adalah relasi pada use case. Ada simbol seperti ini, asosiasi, menghubungkan link antar elemen. Generalization ya seperti ini juga, ada panah ya. Baru nanti ada simbol yang seperti ini namanya communication ya. Jadi gambar use case itu sebetulnya ada banyak bentukannya ya. Tapi kan nanti inti dari use case itu kan hanya beberapa simbol. Tetapi kalau nanti sudah masuk ke sistem informasi yang lebih detail atau kompleks, dia kan gambarnya lebih kompleks lagi. Baru yang keempat adalah tipe relasi, stereotype biasanya seperti ini. Nah biasanya kalau dia use case ada seperti ini nih, include ya, ada extend ya. Kalau include itu kelakuan yang harus terpenuhi agar sebuah event terjadi, dimana pada kondisi ini sebuah use case adalah bagian dari use case yang lain. Jadi kegiatan misalkan mengorder, ada dia kegiatan yang lain ya, ada kondisi yang lain, misalkan mendelete, sudah pesan di delete lagi ya, ada kondisi seperti ini. Nanti ada beberapa contohnya ya. Betulnya contohnya banyak kita jumpai. Nah kalau kamu mau ngambil beberapa contoh itu ambil ke jurnal ya, jurnal ilmiah aja ya, jurnal misalkan tentang UML. Jadi tahu kita studi kasusnya di situ ya. Nah ini contoh penggambaran use case yang paling sederhana. Ini contoh ini ya, customer ya. Ini customer ini sebagai aktor. Nah, di sini kita ngapain di use case di sini? Mendelete order ya. Use case-nya di sini ngapain? Add order, approve ya. Baru di sini order inquiry ya. Baru di sini change order ya. Nah, ada pembatalan, ada pemesanan order. Nah, itu yang dilakukan customer. Ada mendelete, namanya di sistem ya. Ini sistem misalkan tokopedia.com, kita mendelete orderan, menambahkan. Nah, ini contoh paling sederhana untuk use case diagram. Nah, ini lagi yang lebih kompleks lagi, ada seperti ini. Nah, ini di sini ada aktor satu ini. Aktor satu itu bisa nanti kamu masukkan di sini mahasiswa satu atau dia customer satu, pelanggan satu boleh ya. Pelanggan satu ini ada di sini tadi kan asosiasi ya. Di sini asosiasi itu menghubungkan link antar elemen. Nah, asosiasi dia aktor di sini, aktor satu ini tetap ya, kita masalah order barang ya. Nah ini misalkan order barang yang ini ya, yang ini. Nah kalau yang di sini kita masuk kemana? Ke perpustakaan misalkan. Kalau perpustakaan online ataupun dia desktop ya, bisa juga seperti ini. Tapi ini biasanya perpustakaan online ya, dan dilakukan oleh siapa? Oleh adminnya, admin dari perpustakaan. Karena apa? Di sini bisa nanti mengedit data, menghapus data, menginput data. Nah kalau bukan pegawai perpustakaan kan nggak mungkin ya, kalau hanya pengunjung saja gitu. Nah ini aktor satu misalkan, aktor satu misalkan dia login ya, login dulu. Nah pasti dia asosiasi hubungan antar elemennya, dia login ya. Terus baru aktor juga bisa ngapain? Mengelola data pustaka ya. Nah sekarang yang berhubungan dengan login ini tadi ya, nah ini ya,
kelakuan yang harus terpenuhi agar sebuah event dapat terjadi, di mana pada kondisi ini sebuah use case adalah bagian dari use case yang lain. Nah, ini sebuah use case adalah bagian, sebuah use case ini adalah bagian dari use case yang lain, makanya pakai extend ya, seperti ini. Nah ini extend ya, bisa juga nanti include kelakuan yang hanya berjalan di bawah kondisi tertentu seperti menggerakkan alarm. Jadi kalau ada kondisi tertentu bisa include, bisa extend ya. Mana hubungannya ya? Kalau dia ini create new account pasti hubungannya dengan login ya. Misalkan ya, kayak ini tadi yang saya bilang ini tadi, menggerakkan alarm ya, simbol kelakuan yang hanya berjalan di bawah kondisi tertentu. Jadi kalau UML itu seperti itu logikanya ya, lain dengan flowchart. Jadi lebih ke logika, ke objeknya ya, harus tahu ya, dibedakan. Nggak susah tapi ya agak gampang-gampang susah ya. Nah, create new account misalkan ya, saya mau buat new account ya, account baru, pasti harus login ya. Nah, sekarang aktor 1 ini contoh saja, bisa nanti studi kasusnya yang lain ya, atau nanti penggambarannya yang lain juga. Nah, penggambaran yang lain misalkan kamu mau tidak seperti ini, misalkan untuk pengelolaan perpustakaan, nah itu nggak masalah ya, mungkin bisa nanti logikanya dibaca. Kita nggak bisa juga nyalahkan ini salah ini betul ya, paling nggak logikanya masuk ya. Kalau misalkan login di sini pasti hubungannya dengan create new account. Terus baru kalau login di sini ada juga mengelola data pustaka. Kenapa kalau mengelola data pustaka kalau kita nggak login pasti nggak bisa. Nah, kalau sudah kita mengelola data pustaka pasti generalisasinya ini ada di sini ya. Nah, ini generalisasi ya, disebut inherent pewarisan. Sebuah elemen dapat merupakan spesialisasi dari elemen lain. Yang jadi spesial mana? Yang jadi spesial mengelola data pustaka. Jadi di generalisasi dari kemana? Dari mengedit data pustaka, menghapus data pustaka, menginput data pustaka. Karena apa? Mengelola data pustaka itu bisa melakukan apa aja? Mengedit, menghapus, menginput. Nah, jadi kondisi kapan kamu pakai seperti ini, kondisi kapan tidak pakai generalisasi. Nah, itu dia, itu contohnya ya. Ini lebih kompleks lagi. Ini komunikasi relationship, ini customer dengan komunikasi dengan yang lain ya, misalkan rental ya. Nah, di sini include relationship, hubungan terkedekatan dengan hubungannya. Misalkan ini ya rental, misalkan di sini juga rental, ngapain dia include di sini? Nah, ini tadi yang saya bilang, ini tadi harus ada seperti ini. Jadi kalau ini ada cikal bakalnya ke sini boleh disambungkan, tapi kalau enggak boleh ya. Kalau misalkan lah login ada hubungannya dengan mengelola, disambungkan pakai include. Nah, seperti ini. Kondisi-kondisi tertentu ya. Nah, ini lagi use case diagram customer ya. Telepon katalog, cek status, tempat order ya, kredit segala macam ya. Ini sales, ada shipping flag dan segala macam. Ini contoh aja ya. Jadi di sini use case-nya ini bisa apa? Ini bisa asosiasi, bisa juga generalisasi. Jadi sales ini mau ngapain ya ke sini. Jadi macam-macam bentuknya ya kalau untuk use case ya. Makanya use case itu dia tujuannya apa? Ada kan kamu gambarannya ya. Tapi nanti kalau untuk kelas dia ngapain aja. Nah, itu dia. Nah, ini contoh lagi seperti ini. Universitas Magic contohnya ya. Di sini ada registrasi, ada pelajar, ada juga mahasiswa ya, ada untuk bagian keuangan. Nah, di registrasi ini ngapain aja? Cek schedule. Di sini registrasi untuk kelas ya. Untuk mahasiswanya ngapain? Dia cek schedule begini dan begini misalkan ya. Finansial adalah mau ngapain? Membuat pembayaran, mengeneralisasi invoice ya. Invoice itu kan dia untuk pembayaran ya. Nah, baru di sini register untuk kelas mau ngapain? Enroll student misalkan. Nah, ada nggak hubungannya dengan register dengan yang lain? Kalau misalkan ada hubungan, tarik ke sini, itulah nanti ada muncul include dan extend ya.
include-nya kemari, extend-nya kemari. Nah, itu kondisi-kondisi tertentu. Ini contoh-contohnya. Nah, ini ya lagi ya, supply customer data Anda juga seperti ini. Jadi macam-macam bentuknya ya. Kalau untuk penggambaran di use case tergantung nanti kebutuhannya, asal logikanya masuk ya. Jangan nanti nggak ada hubungannya, misalkan tempat order nanti ada nggak di include atau ada di include. Kalau nggak ada hubungannya ngapain? Misalkan login ada nggak dia hubungannya dengan mengedit? Pasti ada ya. Kalau nggak login dulu ngapain bisa ngedit? Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini contoh use case diagram yang lain ya. Nah, ini appoint, membuat janji ya. Ini misalkan pasien buat janji dulu ya. Ini misalkan mau kemana itu, mau cek ke dokter ya. Nah, seperti ini. Jadi sistem informasi check up misalkan ya, membuat janji dulu. Ini pasien ya, pasien buat janji dulu, baru dibuat scheduler ya. Orang membuat schedule ya, namanya scheduler ya. Baru di sini dia billing clerk ya. Ini istilahnya orang di kasir ya di sini. Nah, jadi ini bisa bentukannya macam-macam nih. Ada di sini dokter ya, request lagi medication. Ya kalau di rumah sakit ini seperti ini, kalau rumah sakit B lain lagi nanti use case-nya ya. Tergantung dari studi kasusnya. Misalkan ada pertanyaan, loh di rumah sakit sana nggak seperti ini use case-nya? Iya, memang seperti itu. Karena di rumah sakit yang satunya itu dia sistem informasinya seperti ini. Nah, kalau rumah sakit satunya mungkin nggak boleh mengcancel misalkan ya, mengcancel janji, harus itu ya itu. Nah, tergantung dari sistem yang ada kalau mau dibuatkan use case-nya gitu. Nah, baik, dari sini di pertemuan ketiga saya lanjut nanti di pertemuan keempat di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.